Sebanyak 1.000 tokoh lintas agama juga menjalani vaksinasi massal di Masjid Istiqlal Gambir, Jakarta Pusat pada siang tadi. Kegiatan vaksinasi massal yang disaksikan langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan vaksinasi terhadap 17 juta tenaga publik, termasuk tokoh agama dan 21 juta lansia selesai pada akhir bulan Juni. Sejumlah tokoh agama mengimbau agar para umatnya tak takut menjalani vaksinasi COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi mereka yang sudah divaksin. Pandangan bahwa vaksin ini adalah kemaslahatannya jauh lebih baik daripada tidak. Karena ini kemaslahat lebih besar, maka tuntutan agamanya pun juga sangat besar. Makanya itu saya mengimbau kepada segenap warga bangsa, apapun agamanya, dekatilah dan datanglah ke tempat-tempat seperti vaksin. Dan sekaligus mengimbau walaupun sudah divaksin, tetap kita mengindahkan protokol kesehatan. Hari ini, 98 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga mendapatkan vaksinasi COVID-19 di kantor PWNU Jawa Timur. Beberapa kiai yang mendapat suntik vaksin COVID-19 masuk dalam kategori lansia, salah satunya pimpinan Pondok Pesantren di Lirboyo yang juga ulama harismatik NU, Kiai Anwar Mansur, yang saat ini berusia 87 tahun. Pengurus PWNU Jawa Timur memastikan jika para kiai ini dalam keadaan sehat dan sudah menjalani tes pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis. Penyuntikan vaksin COVID-19 untuk kiai dan tokoh NU dinilai penting untuk dilakukan, mengingat sejumlah kiai dan tokoh NU masuk kategori kelompok rawan yang masih harus bertemu umat. Menjadikan sebuah tauladan atau contoh. Program vaksinasi ini tentu juga kepada NU, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, yang luar biasa perhatiannya kepada masyarakat. Wartawan juga melihat sendiri, beliau paham penting bahwa menjaga masyarakat itu penting. Kalau masyarakat sehat, maka umat santri bisa terlayani dengan baik. Artinya kepentingan agama maupun kepentingan bangsa nasional juga bisa dijaga dengan baik. Ribuan pedagang Pasar Tanah Abang yang sedang mengantre untuk daftar vaksin di Pasar Tanah Abang dibubarkan tim gugus tugas COVID-19. Dengan menggunakan alat pengeras suara, Satgas COVID-19 Kecamatan Tanah Abang membubarkan paksa antrean vaksinasi di lantai 8 Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembubaran dilakukan karena antrean vaksin telah menyalahi aturan protokol kesehatan. Dagang yang sudah antre selama 6 jam pun hanya bisa pasrah. Vaksinasi yang memasuki hari ke-6 ini terpaksa dihentikan sementara lantaran menurut petugas menyalahi aturan protokol kesehatan. Untuk proses vaksin berikutnya masih menunggu kabar PD Pasar Jaya. Koordinasi dengan petugas vaksin akan segera dilakukan. Ini adalah vaksin ke-6, tetapi antriannya mengular membludak dan tidak sesuai prokes. Kami Satgas COVID Kecamatan Tanah Abang mengimbau pada warga untuk kembali karena hari ini vaksin kita hentikan. Pemprov DKI Jakarta mengklaim antrean vaksinasi di Pasar Tanah Abang menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk vaksinasi. Terkait kerumunan yang terjadi, Pemprov DKI akan mengatur secara teknis agar bisa menerapkan 3M. Ya, jadi kalau ada persepsi yang negatif terkait vaksin ini bisa dipatahkan dengan bukti bahwa ternyata masyarakat berbondong-bondong ingin divaksin, tidak hanya pedagang, orang tua, dan semuanya. Mudah-mudahan program vaksinasi nasional ini yang sudah dicanangkan Pak Jokowi bisa segera memberikan keyakinan kita bahwa kita dapat segera mengurangi dan keluar dari COVID-19 di Indonesia. Ya, antrian nanti akan diatur secara teknis ya, saya kira yang paling penting kita terus melaksanakan 3M, memakai masker yang utama, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Jadi mudah-mudahan nanti secara teknis ya kita harus menjaga antrian nih, teman-teman wartawan juga harus terbiasa nih gimana nih dalam suasana seperti ini bisa tetap menjaga jarak ya. Jadi sekali lagi kami selalu mengingatkan kepada kita semua terus melaksanakan 3M.
Bagaimana kondisi vaksinasi pedagang di Pasar Tanah Abang sore ini yang sempat menyebabkan kerumunan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Maharani. Selamat petang, Rani. Bagaimana proses vaksinasi di Pasar Tanah Abang saat ini? Tadi kan sempat kerumunan ada di sana, Rani. Ya, Rahmat Ibrahim, benar sekali tadi sempat ada kerumunan di lokasi vaksinasi di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dan sempat ada upaya pembubaran dari Satgas Penanganan COVID-19. Untuk saat ini kondisinya pemberian vaksin atau proses vaksinasi di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini sudah ditutup. Artinya sudah tidak ada lagi pedagang di Pasar Tanah Abang yang menerima vaksinasi pada sore hari ini. Meskipun proses pemberian vaksin ini sudah secara resmi hari ini ditutup, namun masih ada pedagang yang menunggu di lokasi pemberian vaksin, yaitu tempat kami melaporkan di lantai 8 Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Mereka yang menunggu adalah pedagang yang namanya sudah masuk daftar penerima vaksin COVID-19, namun sampai dengan hari ini belum menerima vaksin COVID-19. Ada pula yang menanyakan perihal tahap selanjutnya dari pemberian vaksin COVID-19. Dan terkait dengan hal tersebut, tadi petugas yang ada di lokasi vaksinasi menyampaikan dan meminta kepada pedagang ini untuk pulang karena memang untuk hari ini pemberian vaksin COVID-19 ini sudah ditutup. Dan untuk informasi selanjutnya nanti akan diinformasikan pada hari selanjutnya atau besok atau hari-hari berikutnya. Karena sampai dengan saat ini dari informasi yang kami dapatkan, pihak dari Kementerian Kesehatan dan juga dari pihak dari PD Pasar Jaya ini masih melakukan rapat internal untuk membicarakan perihal mekanisme pemberian vaksin kepada pedagang di Pasar Tanah Abang maupun terkait dengan lokasi pemberian vaksin. Ini menjadi dua hal yang dibahas oleh pihak dari Kementerian Kesehatan dan pihak dari PD Pasar Jaya. Karena berdasarkan jadwal yang kami pantau ataupun kami lihat di lokasi pemberian vaksin, untuk pemberian vaksin tahap pertama di Pasar Tanah Abang untuk sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk tahap pertama ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021, yaitu hari ini. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini sempat terjadi adanya pelanggaran protokol kesehatan. Tadi petugas yang berada di lokasi vaksinasi juga sempat menyatakan bahwa proses pemberian vaksin untuk hari ini, hari terakhir tahap pertama ini tidak memenuhi target. Jadi ini masih dibicarakan karena target belum terpenuhi, ini masih dibahas kemudian bagaimana selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan. Jadi pembicaraan terkait dengan target, mekanisme dan lokasi pemberian vaksin untuk sejumlah pedagang ini masih dibahas sampai dengan hari ini saat ini, dan sejumlah pedagang yang belum menerima vaksin juga masih dibahas. Terkait dengan vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, tadi kami sempat berbincang dengan pedagang yang sudah menunggu sejak pagi dan belum menerima vaksinasi. Pedagang berharap bahwa ada informasi yang jelas terkait dengan pemberian vaksin dan tentunya mekanisme pemberian vaksin. Untuk lebih lengkapnya berikut kami hadirkan pernyataan dari salah satu pedagang. Sampai akhirnya jalan sejam, gugus tugas sama petugas yang bertugas itu mereka kewalahan, lalu mereka bilang stop, nggak boleh masuk, vaksin ditutup. Vaksin ditutup tapi kerumunan tuh nggak ada yang mau bubar, masih pada kekeh mau nunggu. Setelah itu setengah jam kemudian mereka mencoba atur ulang lagi, tapi ternyata nggak berhasil juga. Ketika nggak berhasil juga benar-benar dibubarin sampai didorong-dorong sama aparat. Ya, demikian Rahmat Ibrahim yang dapat kami laporkan dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Baik, vaksinasi tahap pertama untuk pedagang Pasar Tanah Abang ditutup per hari ini. Terima kasih Maharani untuk laporan Anda langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.